Bab 1566. Jadi bagaimana jika aku adalah kaisar surga? Sekarang wanitaku akan mati, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Pria berbaju putih itu menatap penuh kasih sayang pada wanita berbaju warna-warni yang memeluknya, yang napas semakin lemah dan semakin lemah goyangkan 3000 dunia besar dan kecil. Berjanjilah padaku, kamu akan terus hidup, aku tidak ingin kamu menjadi jahat. Wanita dengan rok warna-warni mengulurkan tangan dan membelai wajah pria berbaju putih, dan berkata dengan susah payah. Setelah dia selesai berbicara, dia memiringkan kepalanya dan mati. Tidak, pria berbaju putih itu meraung sedih, seluruh tubuhnya gemetar. Tanpa perusahaan Anda, bagaimana jika saya berdiri di puncak dunia? Saya hanya akan sangat dingin di atas. Petik 2. Pria berbaju putih itu sekali lagi mengangkat kepalanya ke langit, melampiaskan kesedihan yang tak ada habisnya di hatinya. Tapi saat ini, wanita dengan rok warna-warni telah berubah menjadi mayat yang dingin, tanpa kehangatan, dan dia tidak bergerak sama sekali. Pria berbaju putih itu terdiam, hanya memegangi tubuh dingin wanita berbaju warna-warni itu, berdiri tak bergerak. Dia sepertinya mengingat segala sesuatu di masa lalu, terkadang dengan air mata mengalir di wajahnya, dengan ekspresi sedih, dan terkadang lembut dan berbisik. Dia memiliki kesedihan dan penyesalan yang tak ada habisnya, menyaksikan wanita yang dicintainya mati di pelukannya, dan dia tidak tahu bagaimana melampiaskan kesedihan di hatinya. Sebagai kaisar surga, dia berdiri di puncak dunia, dan ketika dia mengeluarkan perintah, dunia menyerah, tetapi sekarang dia tidak bisa menyelamatkan wanita yang dicintainya. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka menyerahkan semua yang dia miliki sebagai kaisar langit sebagai ganti wanita di pelukannya. Aku tidak menerimanya, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku ingin mengambil hidupku ke langit dan menyelamatkanmu. Pria berbaju putih itu tiba-tiba berteriak. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya, dan lengannya mengaitkan jalan langit dan bumi, menampilkan kekuatan magis untuk mengumpulkan vitalitas paling murni antara langit dan bumi. Yang bisa saya lihat hanyalah energi yang mengepul di antara langit dan bumi, mengalir deras seperti sungai dan laut, satu demi satu, menenggelamkan tubuh wanita dengan rok warna-warni. Tubuh wanita berbaju warna-warni mulai berubah, tubuh yang semula dingin berangsur-angsur menjadi lebih hangat, dan vitalitas yang kaya mekar. Pada akhirnya, wanita dengan rok warna-warni itu seolah dibangkitkan, dengan rambut hitam, tubuh sebening kristal, kulit kemerahan dan sehat, mata tertutup, seolah tertidur lelap. Tubuh fisiknya telah dibangunkan dan dihidupkan kembali. Namun, tubuh jiwanya telah menghilang, hanya menyisakan tubuh yang penuh vitalitas, yang masih belum hidup. Aku menggunakan batu tembaga surgawi sebagai peti mati, menyegel tubuhmu dengan 10.000 tahun es hitam, dan menyuntikkan sebagian dari kekuatanku ke dalam tubuhmu untuk menguburmu. Aku akan melangkah ke 6 alam reinkarnasi, dan menempatkan jiwamu yang hilang. Berat temukan lagi, kembalikan saja tubuhmu, dan kemudian kamu bisa dibangkitkan. Akhirnya, pria berbaju putih membuat peti mati dari batu tembaga, dan menyegel tubuh wanita dengan rok warna-warni dengan 10.000 tahun hitam, es, dan menyuntikkan sebagian kekuatannya ke tubuh wanita berbaju warna-warni. Caiyan, aku akan mendapatkan kembali jiwamu, tunggu aku. Pria berbaju putih itu mengubur wanita dengan rok warna-warni, lalu menoleh selangkah demi selangkah, dan pergi perlahan. Jadi begitu, melihat punggung pria berbaju putih menjauh, Ye Yunfei dan Hun Lao akhirnya mengerti mengapa tubuh wanita itu memiliki aura kaisar langit. Pada saat ini, pria berbaju putih itu tiba-tiba menoleh, dan menatap Ye Yunfei dan pria tua itu dengan dua tatapan mengerikan. Booming, Ye Yunfei dan Hun Lao hanya merasa bahwa bumi berguncang, dan tanah murni tempat mereka berada mulai runtuh dan hancur, dan ada paksaan energi yang tak ada habisnya dan sangat menakutkan mengalir ke arah mereka dari segala arah. Korbankan untuk pagoda Dao Surgawi dengan cepat, atau kita berdua akan habis. Ye Yunfei berteriak. Hun Lao segera mengorbankan pagoda Dao Surgawi, melepaskan nafas kaisar kuno yang sunyi, dan berperang melawannya. Hah, pria berbaju putih itu sedikit terkejut, sedikit hening. Tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti Cai Yue, kalau tidak aku akan melewati 6 alam reinkarnasi, kembali ke masa lalu atau masa depan, dan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Pria berbaju putih itu memperingatkan. Kemudian dia berbalik dan pergi, dan menghilang dengan satu langkah. Kemudian Ye Yunfei dan Hun Lao menemukan diri mereka kembali ke peti mati. Ini sangat berbahaya, kami baru saja ditarik ke dalam ilusi.
Jika bukan karena perlindungan menara Dao Surgawi, kami berdua akan mati dalam ilusi itu. Tuan Hun mengingat pengalaman barusan. Merasa sedikit takut. Itu bukan ilusi, itu adalah adegan yang benar-benar terjadi. Adegan itu dicetak dalam ruang dan waktu peti mati oleh Kaisar Langit itu. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, ternyata yang dikubur dalam apa yang disebut peti mati peri generasi ke-9 bukanlah jenazah seorang kaisar kuno, melainkan seorang wanita yang dicintai kaisar. Lelaki tua itu tidak bisa menahan nafas. Menurutmu apakah mungkin bagi wanita ini untuk dibangkitkan? Tuan Hun mengingat pemandangan yang dia lihat barusan, dan bertanya pada Ye Yunfei. Aku juga tidak tahu. Dikatakan bahwa setelah semua makhluk hidup di dunia mati, jiwa mereka akan memasuki 6 alam reinkarnasi dan bereinkarnasi. Tapi tidak ada yang pernah melihat 6 alam reinkarnasi, jadi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Setelah menjadi kaisar surga, Ye Yunfei juga sangat tertarik dengan legenda 6 jalan reinkarnasi untuk sementara waktu, dan membutuhkan waktu untuk menyelidikinya, tetapi tidak ada yang didapat. Belakangan, Ye Yunfei percaya bahwa legenda 6 jalan reinkarnasi dan reinkarnasi dibuat-buat dan dibuat-buat oleh dunia. Tetapi ketika Ye Yunfei terlahir kembali dan kembali ke masa mudanya, dia menyadari bahwa dia benar-benar dapat bereinkarnasi. Tetapi apakah benar-benar ada 6 alam reinkarnasi di dunia? Dan apakah tubuh jiwa benar-benar akan memasuki 6 alam reinkarnasi dan bereinkarnasi setelah kematian makhluk di dunia? Ye Yunfei masih belum yakin tentang hal ini. Ada banyak hal di peti mati, ayo lakukan dengan cepat, kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei melihat ke dalam peti mati, dan menemukan bahwa memang ada banyak harta yang tertumpuk di dalamnya. Sebagian besar harta ini penuh dengan vitalitas yang kaya, dan digunakan untuk menjaga vitalitas jenazah. Kita tidak perlu mengambil barang-barangnya. Wanita ini adalah wanita dari Kaisar Langit, dan Kaisar Langit itu mungkin masih hidup. Jika kita menyentuh barang-barang di sini, mungkin dia akan mengganggu kita di masa depan. Kita tidak perlu memprovokasi Kaisar Langit. Ye Yunfei berpikir untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, memang, jika dia masih hidup dan kita telah memindahkan barang-barangnya, akan sangat memalukan untuk bertemu dengannya di masa depan. Lelaki tua itu mengangguk. Kaisar surga adalah sosok paling puncak di dunia. Setiap kaisar surga menakutkan, tidak ada yang mau memprovokasi dia. Apa yang kalian berdua lakukan? Pada saat ini, bocah itu tiba-tiba berbalik dan menemukan Ye Yunfei dan lelaki tua itu berdiri di samping peti mati. Geram, Ye Yunfei dan Tuan Hun sebenarnya hanya mengalami momen singkat ketika mereka datang ke peti mati ini. Semua hal barusan, termasuk memasuki tanah suci itu dan melihat pria berbaju putih dan wanita berbaju warna-warni, semuanya terjadi dalam sekejap. Pria muda itu berbalik dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan tatapan membunuh. Bab 1567. Saat pemuda itu bergegas, tekanan yang menindas di platform tinggi juga mengikutinya, menghancurkan Ye Yunfei dengan sekuat tenaga. Ye Yunfei tenggelam dan hampir jatuh ke tanah. Meskipun pemuda ini bukan kaisar surga yang sebenarnya, dia telah mewarisi sebagian dari kekuatan kaisar surga, dan kekuatannya lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik teratas di tanah air timur. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, tidak ada cara untuk melawannya. Tuan Su, cepat kembali. Lu Yugang, patriark tua dari suku Putri Duyung, Tuan Zhen Tianlei dan Tuan Zhen Tianxia semuanya terkejut ketika mereka melihat pemuda itu ingin menyerang Ye Yunfei. Keempat, meregangkan tubuh mereka, ingin bergegas membantu Ye Yunfei. Tapi segera ada gelombang pemaksaan energi yang mengerikan bergulir ke arah mereka, membuat mereka sulit untuk bergerak. Saat ini, sudah terlambat untuk bergegas membantu Ye Yunfei. Bocah ini terlalu licik. Saat kita menyerang, dia benar-benar berlari diam-diam, mencoba mengambil keuntungan dari air yang bermasalah. Master lainnya, menatap Ye Yunfei satu persatu. Jika bocah itu tidak menemukannya tepat waktu, harta dan kesempatan di dalam peti mati akan diambil oleh Ye Yunfei. Setiap orang telah berjuang begitu lama, dan beberapa orang telah kehilangan nyawanya karenanya. Sekarang beberapa orang ingin memanfaatkannya. Ini tidak bisa dimaafkan. Semua orang jangan bergerak, biarkan dia membunuh Su Fei, kata leluhur keluarga Zhao kepada tuan lainnya. Booming, tepat ketika Ye Yunfei hampir tidak dapat bertahan lagi, gangster itu mengaktifkan menara Dao Surgawi tepat waktu,
dan semburan energi yang kuat meledak untuk melindungi tubuh Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, pemuda itu merasakan paksaan energi yang dilepaskan oleh pagoda Tiandao, dan ekspresinya berubah tanpa sadar. Kemudian dia melihat ke dalam tubuh Ye Yunfei, menatap pagoda Tiandao untuk pengamatan yang cermat, dan tidak dapat mempercayainya. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada senjata ajaib Kaisar Surga di tubuh manusia di depannya. Kemudian dia melihat lautan jiwa Ye Yunfei lagi, dan merasakan kelompok energi jiwa yang tersembunyi dan menakutkan. Anak ini tidak sederhana, pemuda itu berpikir sendiri. Jika kamu berani menyerangku, berhati-hatilah agar aku menendang peti matimu berkeping-keping, wanitamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Ye Yunfei menatap bocah itu dan berkata melalui transmisi suara. Meskipun Ye Yunfei tidak ingin menimbulkan masalah, dia tidak takut akan masalah. Apa yang kamu lihat? Wajah pemuda itu berubah drastis, dan dia juga bertanya melalui transmisi suara. Bagaimanapun, ini adalah privasinya dan dia tidak ingin lebih banyak orang tahu. Kamu jangan main-main denganku, aku tidak main-main denganmu, semua orang tidak ada hubungannya satu sama lain. Jawab Ye Yunfei datar, kamu tahu segalanya. Pria muda itu mendengar kata-kata Ye Yunfei dan mengerti bahwa dia sudah mengetahui asal-usul dirinya dan wanita di dalam peti mati. Ya, aku tahu segalanya. Ye Yunfei mengangguk, apa kau tidak takut padaku? Tanya anak laki-laki itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu bukan Kaisar Surga yang sebenarnya, jadi aku tidak perlu takut padamu. Jika kamu berani menyerangku, konsekuensinya adalah keduanya kalah. Apakah kamu ingin mencobanya? Dan saya menyarankan Anda untuk memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana memperbaikinya jika Anda punya waktu. Sebidang tanah suci Anda, energi dan hukum dari sebidang tanah suci itu terus-menerus hilang, dan jika ini terus berlanjut, vitalitas dalam tubuh wanita Anda juga akan hilang, dan kemungkinan kebangkitan di masa depan akan menjadi semakin kecil. Jawab Ye Yunfei. Pria muda itu menatap Ye Yunfei dengan tajam dan terdiam sesaat. Untuk sesaat, suasana tampak membeku. Jika dia melakukan sesuatu, hal teraman yang bisa kita lakukan adalah segera memasuki pagoda Tiandao. Pria tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Dia tidak bisa melihat melalui kita dan takut, jadi dia mungkin tidak akan melakukan apapun. Jawab Ye Yunfei, kamu bisa melihat ada yang salah dengan tanah suciku. Pemuda itu berkata setelah terdiam beberapa saat. Meskipun pemuda di depannya masih muda, dia terlihat sangat misterius, dan bahkan dia tidak bisa melihatnya. Dan pemuda ini juga melihat ada yang tidak beres dengan tanah sucinya. Wanitamu sebenarnya dimakamkan di sebidang tanah suci, tapi kehilangan ingatanmu sangat serius. Kamu tidak tahu bagaimana mempertahankan sebidang tanah suci itu. Jadi sesekali, kamu harus membawa peti matinya kembali ke dunia dan menyerap dunia, energi dan hukum. Kata Ye Yunfei ringan. Pada awalnya, Ye Yunfei berpikir bahwa pemuda ini lahir dari tubuh seorang kaisar surgawi, tetapi sebenarnya dia adalah bagian dari jiwa kaisar surgawi berpakaian putih yang ditinggalkan pada wanita dengan gaun warna-warni. Atau itu adalah obsesi yang kuat, setelah sekian lama, ia tumbuh perlahan, dan akan menjadi tubuh jiwa yang utuh. Begitu dia menjadi tubuh jiwa penuh, dia menjadi entitas yang terpisah. Meskipun pemuda ini berkembang dari obsesi kaisar berbaju putih, dia hanya mewarisi sebagian dari ingatan kaisar berbaju putih, yang tidak lengkap. Sebelum kaisar surgawi berpakaian putih pergi, dia menguburkan gadis dengan rok warna-warni di sebidang tanah murni, yang dapat menjaga tubuh gadis itu tetap hidup. Namun, karena pengalaman yang lama, energi dari sebidang tanah suci itu perlahan mulai terkuras. Dan bocah itu tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Oleh karena itu, dia membuat sebidang tanah murni itu muncul di dunia sesekali untuk menyerap energi dan hukum dunia luar. Inilah asal mula dari apa yang disebut peti mati dunia ke-9. Ye Yunfei telah melihat sebidang tanah murni sebelumnya, dan ditambah dengan keadaan pemuda di depannya, dia sudah menebak masalah di dalam hatinya. Dari sudut pandang Ye Yunfei, selama ada beberapa petunjuk, mudah untuk menyimpulkan kebenaran masalah ini, tidak ada yang misterius tentang itu. Semakin anak laki-laki itu mendengarkan, semakin cemburu dia, dan dia menyadari bahwa pemuda di depannya mengenalnya dengan sempurna. Mungkinkah kamu tahu cara mengembalikan tanah suci ini? Bocah itu tiba-tiba memikirkan hal ini. Karena dia menemukan bahwa pemuda di depannya sepertinya tahu segalanya. Ye Yunfei tidak ingin meminta masalah,
jadi dia tidak menjawab. Apa yang mereka lakukan? Orang lain di sekitar melihat Ye Yunfei dan pemuda itu saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, agak aneh. Mereka berkomunikasi melalui transmisi suara, kata Yang Song dengan suara yang dalam. Bagaimana keberadaan yang menakutkan ini memiliki kesabaran untuk berkomunikasi dengan Su Fei. Banyak ahli yang bingung. Anak muda, kamu datang ke sini hanya untuk berburu harta karun. Jika kamu dapat membantuku memulihkan tanah suci ini, aku akan memberimu banyak harta. Apalagi kamu bisa menjalin hubungan yang baik. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin aku bisa membalasmu. Dalam urusan dunia, yang satu membalas yang lain, tidak ada yang tahu. Kata pemuda itu tiba-tiba, menatap Ye Yunfei dengan penuh harap. Sebidang tanah murni itu adalah tempat yang membuat gadis dengan rok warna-warni itu tetap hidup, dan itu juga tempat yang paling dia pedulikan. Demi kegilaanmu padanya, aku bisa mengajarimu cara mempertahankan vitalitas tanah murni itu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Tubuh anak laki-laki ini adalah kaisar surgawi, dan memiliki hubungan yang baik dengan kaisar surgawi bukanlah hal yang buruk. Anak muda, terima kasih banyak, bocah itu sangat gembira. Bab 1568. Ketika tubuh utama saya pergi, saya meninggalkan banyak harta, tetapi selama bertahun-tahun, karena kebutuhan untuk mempertahankan energi dari tanah murni itu, sebagian besar telah dikonsumsi, dan masih ada sedikit yang tersisa, jadi Anda dapat mengambil beberapa. Anak laki-laki itu berkata jangkau dan pegang peti mati. Tunggu, kamu tidak bisa memberikannya kepadaku dengan jelas, atau aku akan menjadi sasaran kritik publik. Kamu bisa memberikannya kepadaku saat aku pergi. Ye Yunfei buru-buru menghentikannya. Aku mengerti. Anak laki-laki itu memandang tuan-tuan lain di sekitarnya dan mengangguk. Ada begitu banyak orang di sini yang menonton dengan mata kepala sendiri. Jika pemuda itu memberikan sesuatu kepada Ye Yunfei di depan umum, pasti akan ada banyak masalah setelahnya. Karena ini adalah harta dan peluang dari peti mati abadi dunia ke-9, banyak ahli akan dengan panik mengambilnya. Kemudian, Ye Yunfei mengirim pesan kekuatan jiwa ke lautan jiwa pemuda itu, yaitu tentang bagaimana menjaga vitalitas tanah murni. Ye Yunfei telah menciptakan banyak tanah suci sebelumnya, jadi dia sangat paham bagaimana menjaga vitalitas tanah suci. Juga, izinkan saya mengajari Anda cara memaksimalkan tekanan pengekangan dari platform ini. Ye Yunfei sekali lagi mengirim pesan kekuatan jiwa ke lautan jiwa pemuda itu. Terima kasih, anak muda. Aku pasti akan mengingat kebaikanmu. Bocah itu sangat berterima kasih. Kemudian dia menghentakkan kakinya. Gemuruh. Semburan paksaan energi yang sangat kuat tiba-tiba pecah, mengguncang semua orang kembali. Keluar dari sini. Kalau tidak, mati. Wajah pemuda itu menjadi gelap, dan dia berteriak dengan keras. Ledakan. Mengikuti suaranya, naga raksasa energi yang dibentuk dengan mengembunkan energi menakutkan lahir, dan mereka bergegas menuju semua orang dengan cara yang perkasa. Pada saat yang sama, ada juga rantai warna-warni yang dipadatkan oleh hukum, terus-menerus muncul, berselang-seling, bergetar, berliku ke arah semua orang. Platform tinggi ini akhirnya meledak dengan kekuatan paling kuat. Pemaksaan energi pada platform tinggi ini diatur oleh Kaisar Surgawi berpakaian putih saat itu, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh master seperti Dong Huang. Tidak bagus. Kembali cepat. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah, dan mereka mundur dengan putus asa satu persatu, lalu berbalik dan melarikan diri ke bawah platform tinggi. Tuan-tuan yang melarikan diri perlahan dan tertinggal itu dicekik oleh rantai warna-warni di tempat dan berubah menjadi terak, daging dan tulang yang meleleh di seluruh langit, terciprat kemana-mana. Anak muda, metodemu benar-benar berhasil. Pemuda itu terkejut dan senang, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Ini adalah hadiah yang kuberikan padamu, terimalah. Aku juga berutang padamu, dan aku akan membayarmu jika aku memiliki kesempatan di masa depan. Kata bocah itu, saat berbicara, dengan lambaian tangannya, beberapa cincin luar angkasa terbang keluar dari peti mati dan mendatangi Ye Yunfei. Karena metode rahasianya, dalam adegan kacau ini, tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Ye Yunfei menyingkirkan cincin ini dengan tenang. Sama-sama, aku pergi. Ye Yunfei berbalik dan pergi. Lu Yugang, patriark tua dari klan Putri Duyung, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia juga bergegas turun ke platform tinggi. Anak muda,
akan ada saatnya nanti. Bocah itu berkata melalui transmisi suara ketika dia melihat Ye Yunfei pergi. Kemudian, dia mencubit formula itu dengan tangannya dan menghentakkan kakinya. Seluruh platform tinggi bergetar hebat, dan kemudian perlahan terangkat dari tanah, menuju ruang terdekat. Sebuah celah di ruang tiba-tiba terbuka. Di ruang itu, hanya dalam beberapa tarikan napas, platform tinggi itu melesat ke celah angkasa dan menghilang. Pada saat ini, para Master Dong Huang semuanya telah melarikan diri keluar kastil, tidak mengetahui bahwa platform tinggi di dalam kastil telah menghilang. Hanya Ye Yunfei sendiri yang tahu. Sayang sekali, aku baru saja melewatkan kesempatan peti mati ke-9. Semua orang melihat kembali ke kastil kuno, dan seseorang menghela nafas dan berkata, kami menemukan tempat ini dan melihat peti mati ke-9 dengan mata kepala sendiri, tetapi tanpa diduga kami kembali dengan tangan kosong. Jika kita telah mengetahui ini sebelumnya, mengapa kita datang ke sini melalui begitu banyak bahaya? Petik 2. Selanjutnya, kita harus kembali jauh-jauh. Petik 2. Kebanyakan orang sangat tidak mau. Mengapa kita tidak melawan lagi? Lawan orang itu. Selama kita bisa membunuhnya, kita bisa mendapatkan kesempatan dan harta dari peti mati abadi ke-9. Seseorang menyarankan dengan marah. Sudah terlambat. Pada saat ini, Yang Song melihat ke kastil dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Yang, apa maksudmu? Semua orang di sekitar memandangi Yang Song. Peti mati abadi dari dunia ke-9 telah menghilang. Tidak ada nafas sama sekali. Kami tidak dapat menemukannya bahkan jika kami memasuki kastil tua ini lagi. Petik 2, kata Yang Song. Ya, nafas peti mati ke-9 telah menghilang. Petik 2, Master Ba yang berdiri di samping Lu Yugang juga mengangguk dan berkata, memang, peti mati Dewa Dunia ke-9 telah menghilang. Kemudian, beberapa master deduksi lainnya berbicara satu demi satu. Kali ini, selain Yang Song, beberapa master deduksi terkenal juga datang. Tentu saja, level dan reputasi master deduksi ini tidak sebaik Yang Song. Menghilang begitu cepat belum? Maaf, kita semua telah datang ke peti mati abadi ke-9, tetapi pada akhirnya kita melewatkannya dengan sia-sia. Petik 2, melihat Yang Song dan ahli deduksi terkenal itu mengatakan ini, semua orang mengerti bahwa sebagian besar peti mati abadi di dunia ke-9 telah menghilang, dan semua orang merasa semakin tidak rela. Su Fei, apa yang baru saja kamu katakan kepada bocah itu? Tanda seru. Petik 2, tiba-tiba, leluhur keluarga Zhao memandang Ye Yunfei dan bertanya dengan tegas. Setelah mendengar apa yang dikatakan leluhur keluarga Zhao, semua orang juga memandang Ye Yunfei. Meskipun semua orang tidak mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei dan bocah itu, baru saja dibicarakan, tetapi semua orang tahu bahwa Ye Yunfei dan bocah itu pasti berkomunikasi melalui transmisi suara. Apa yang harus saya katakan padanya, apa bedanya bagi Anda? Petik 2, Ye Yunfei tersenyum dingin. Katakan, apakah dia memberitahumu sesuatu atau memberimu sesuatu? Apa yang terjadi dengan apa yang disebut peti mati abadi dari generasi ke-9? Anda baru saja berkomunikasi dengannya melalui transmisi suara, dan Anda pasti sudah tahu apa yang terjadi pada peti mati abadi dunia ke-9. Tidak jujur. Petik 2, Patriark keluarga Zhao melangkah maju, melepaskan paksaan energi yang kuat, menghancurkan Ye Yunfei. Patriark tua dari klan Putri Duyung melangkah maju untuk memblokir tubuh Ye Yunfei, dan laut biru tanpa batas muncul di belakangnya, menghadapi leluhur keluarga Zhao. Semuanya, kami datang ke sini dengan susah payah, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Saya yakin tidak ada yang akan berdamai. Dari Su Fei, kami mungkin masih mendapatkan sesuatu. Petik 2, nenek moyang keluarga Zhao berkata kepada tuan lainnya. Nah, apa sebenarnya yang kamu bicarakan dengannya sekarang? Katakan sekarang. Mengenai rahasia, peluang, dan harta dari peti mati abadi dunia ke-9, kamu tidak ingin menelannya sendirian. Petik 2, Master dari Sekte Pengendali Binatang berkata dengan seringai. Nah, katakan. Padaku, Tetua Agung dari Sekte Suci Changyan menatap Ye Yunfei dan berkata, para master lainnya, termasuk alien prasejarah dan Flying Yin Monkey juga bergerak dan mengepung Ye Yunfei. Bab 1569. Kalian orang tua telah mencoba untuk berurusan dengan saya secara terbuka dan diam-diam. Apakah Anda benar-benar berpikir saya mudah untuk diganggu? Terutama Anda, orang tua bermarga Zhao,
Anda keluarga Zhao terus memprovokasi saya, jadi Anda tidak takut menyebabkan bencana. Ye Yunfei dia melirik ke masa lalu, memandang penatua tertinggi dari Sekte Suci Changyan, leluhur keluarga Zhao, raja dari Sekte Pengendali Binatang, dan lainnya, dan akhirnya mendarat di leluhur keluarga Zhao, dan berkata dengan acuh tak acuh. Nak, hanya karena kamu memenuhi syarat untuk berbicara kepada kami dengan nada seperti ini. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang spesial? Di usia yang begitu muda, jika kamu memiliki kemampuan sekecil itu, kamu akan menjadi gila, dan kamu akan berada dalam masalah besar. Kata tetua agung dari Sekte Suci Changyan dengan dingin. Su Fei, dalam situasi ini, saya menyarankan Anda untuk memikirkan bagaimana Anda dapat kembali hidup-hidup. Semua orang di sini hari ini adalah ahli top di Wastelen Timur. Jangan Anda beri kami jawaban yang memuaskan, dan jangan berpikir untuk pergi setengah langkah lagi. Nenek moyang keluarga Zhao memandang Ye Yunfei, dan nadanya penuh dengan niat membunuh. Dia sudah lama memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Ye Yunfei, dan dia tidak akan pernah melepaskan Ye Yunfei jika dia memiliki kesempatan. Nak, apakah kamu mengatakannya sendiri, atau menunggu kami menangkapmu sebelum mencari di laut jiwamu? Jujur saja, apa yang dikatakan anak laki-laki yang merangkak keluar dari peti mati generasi ke-9? Lebih keras, ketika sampai pada rahasia peti mati abadi ke-9, mereka tidak meminta kebenaran, jadi mereka tidak mau menyerah dengan mudah. Tuan Su, setelah kita putus, kamu pergi dengan cepat. Petik 2, menghadapi desakan para master itu, Lu Yugang, Patriark klan Putri Duyung, Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia berdiri di depan Ye Yunfei dan berkomunikasi secara pribadi. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Perusahaan perdagangan Sifang, Kuil Daleyin dan orang-orang dari suku Putri Duyung juga mengepung Ye Yunfei. Lu Yugang, saatnya menyelesaikan keluhan di antara kita. Feng Wei berjalan keluar dari leluhur keluarga Zhao dan berkata kepada Lu Yugang dengan tatapan membunuh. Lu Yugang, kamu selalu membela Su Fei, dan hari ini kamu akan melibatkan dirimu sendiri. Nenek moyang keluarga Zhao berkata sambil mencibir. Tuan Su, ayo cepat dan tinggalkan pulau ini. Selama kita kembali ke laut, klan Putri Duyung kita akan menguasai dunia. Patriark tua dari klan Putri Duyung berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Lansia, tidak perlu bertarung dengan mereka untuk saat ini. Aku akan membawamu keluar dari sini. Petik 2, Ye Yunfei memandangi tuan yang sedang mendesak, dan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Lu Yugang dan yang lainnya. Suara itu jatuh, gemuruh, tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan puncak-puncak tinggi menjulang dari dekat, ratusan puncak runtuh dengan keras. Ribuan naga bumi muncul dari tanah, membentuk beberapa formasi besar, dan melancarkan serangan sengit ke penguasa Donghuang. Tiba-tiba, gempa dahsyat terjadi di sebidang tanah ini, tanah terus retak, lumpur dan bebatuan terciprat, pasir dan debu mengepul, menutupi langit dan matahari. Ada juga energi bumi tak berujung yang menyembur keluar dari bawah tanah, bergegas menuju penguasa tanah air timur. Ayo pergi, teriak Ye Yunfei dengan suara berat. Beberapa naga merah mengebor keluar dari tanah, membawa semua kuda di sisi Ye Yunfei, dan langsung pergi ke bawah tanah, dan pergi dalam sekejap. Sebidang tanah ini berada di bawah kendali Ye Yunfei, dan hampir semua energi-energi bumi digunakan untuk menyerang para tuan itu. Meskipun para master itu sangat kuat, semua ini terjadi secara tiba-tiba. Faktanya, dia masih berada di kastil. Ye Yunfei sudah tahu bahwa Tuan Timur ini mungkin akan menyerangnya setelah dia keluar. Jadi begitu dia melangkah keluar dari gerbang kastil, Ye Yunfei diam-diam telah mengendalikannya, naga bumi untuk membuat tata letak. Mereka akan melarikan diri, hentikan mereka. Patriark keluarga Zhao sangat marah, mengunci napas Ye Yunfei dan kelompoknya dengan kekuatan jiwanya, mengulurkan telapak tangannya, dan terus memperbesar, membelah besar retakan di tanah dengan satu telapak tangan, yang bisa dilihat beberapa naga merah itu melintas di bawah tanah membawa Ye Yunfei dan yang lainnya di punggung mereka. Untungnya, di bawah kendali Ye Yunfei, naga merah ini sangat cepat dan melesat jauh dalam sekejap. Dengan memikirkan Ye Yunfei, puluhan gunung menabrak leluhur keluarga Zhao pada saat yang bersamaan. Di mana kamu melarikan diri? Tetua tertinggi dari Sekte Suci Changyan berteriak dengan keras, sebuah cermin perunggu yang berkilau keluar dari atas kepalanya,
menyemprotkan seberkas cahaya keemasan, membelah celah besar di tanah sekaligus, menuju naga merah tempat Ye Yunfei berada. Apakah menurutmu hanya sekte suci Changyanmu yang memiliki senjata ajaib? Tianxia Zen Master pada awalnya kejam, tetapi sekarang dia diburu seperti ini. Dia sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya, dan seekor ikan kayu mekar dengan pancaran cahaya. Cahaya Buddha keluar dari lengan bajunya terbang keluar dan menghalangi berkas cahaya kemasan. Dukun, beberapa teriakan melengking dan menusuk telinga terdengar, dan monyet-monyet Flying Yin itu telah bergegas ke tanah, berubah menjadi beberapa lampu hitam, dan mengejar Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelum mereka mendekat, gelombang aura jahat masuk, membuat sulit bernafas. "Kalian bajingan menjadi gila," teriak patriark tua dari klan Putri Duyung dengan suara yang dalam. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola biru, melepaskan lingkaran demi lingkaran kekuatan samudera, dan menghantam monyet Yin yang terbang itu. Bola biru ini adalah senjata ajaib dari klan Putri Duyung. Monyet Flying Yin itu membeku sesaat. Gemuruh. Beberapa ras alien prasejarah memblokir bagian depan di beberapa titik, dan mereka menembak pada saat yang sama, meledakkan atmosfer biadab yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Tiba-tiba, sebidang tanah besar terpotong dan tenggelam, dan jurang sedalam beberapa ratus meter muncul beberapa naga merah yang dikendalikan oleh Ye Yunfei kebetulan berada di bawah jurang. "Pergi!" Lu Yugang, Zen Master Tianlei, dan Zen Master Tianxia menembak bersama untuk mengusir ras alien prasejarah ini. Pada saat ini, lebih banyak master telah mengejar dan mulai menyerang, mengejar dan mencegat, meluncurkan serangan yang menghancurkan bumi dan serangan yang menakutkan satu demi satu. Ye Yunfei dan yang lainnya diburu dengan panik, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Untungnya, di bawah permukaan pulau ini terdapat atmosfer bumi yang tak berujung dan kuat, dan terdapat berbagai macam tempat berbahaya dan tempat putus asa. Ada tempat berbahaya di depan. Wajah Ye Yunfei tiba-tiba menjadi cerah, dan dia mengendalikan beberapa naga merah untuk bergegas menuju tempat berbahaya, diikuti oleh 5 atau 6 master yang mengejarnya, dan beberapa master lagi memutar untuk menghalangi mereka di depan. Booming, serangkaian serangan mengerikan meledak ke arah tim Ye Yunfei seperti tetesan air hujan. Tanah terbelah lebar, dan jurang maut muncul satu demi satu pada saat ini. Ye Yunfei mengendalikan naga merah ke tepi tempat berbahaya. Serangan beberapa master langsung mengenai tempat berbahaya di depan. Boom! Tempat berbahaya di depannya diserang dan diaktifkan sepenuhnya, dan mulai bergetar hebat, meledak dengan kabut tebal hitam legam. Kemudian tinju hitam terulur dari kabut tebal yang mengerikan, dan dengan satu pukulan, para master yang mengejar itu dipaksa mundur. Pada saat ini, Ye Yunfei telah mengendalikan naga merah untuk berbelok tajam, bergegas ke tempat berbahaya lainnya. Beberapa master lagi mengejar dari arah lain, melancarkan serangan dari kejauhan, dan segera mengaktifkan tempat berbahaya ini. 18 zombie yang mengenakan jubah merah yang menyedihkan terbang keluar dari tempat berbahaya ini, memancarkan aura mayat yang mengerikan, dan bergegas menuju tuan yang mengejar di belakang. Aku benar-benar bertemu dengan 18 zombie. 18 zombie ini diubah oleh energi yin yang sangat kuat, kebal, kuat, dan sangat sulit untuk dihadapi. Ye Yunfei diam-diam terkejut. Tetap, pada saat ini, pedang panjang dengan bentuk aneh menyeret gelombang pedang yang bergulung seperti lautan, membelah ruang, dan menebas Ye Yunfei. Itu adalah master dunia kedua dari dunia pedang yang bergerak. Patriark tua dari klan Putri Duyung menunjuk, dan bola biru itu keluar dan bertabrakan dengan pedang panjang, membuat suara keras. "Cepat, kita sudah dekat dengan laut. Selama kita memasuki laut, kita tidak perlu takut pada mereka," kata patriark tua dari klan Putri Duyung kepada Ye Yunfei. Pantai tidak jauh di depan. Bab 1570. Jangan biarkan mereka kabur ke laut. Banyak master di belakang berteriak keras. Banyak orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Yunfei dan Putri Duyung keluar dari laut, dan mereka tahu bahwa mereka dapat bergerak bebas di laut ini. Booming, hampir semua orang kuat bergerak, satu demi satu serangan yang sangat menakutkan langsung merobek tanah, mengejar Ye Yunfei dan yang lainnya. Dengan pikiran, Ye Yunfei memanipulasi ribuan naga bumi untuk membentuk beberapa formasi besar, menghalangi mereka. Piring setinggi 10 meter muncul, dan jarum yang tergantung di piring itu berputar dengan cepat, membangkitkan energi kuning bumi, seperti jurang yang dalam seperti laut, keluar dari tanah dengan perkasa dan perkasa, seperti serangan orang-orang kuat itu. Lu Yugang,
Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia, patriark tua dari klan Putri Duyung, dan perusahaan perdagangan Sifang, semua orang dari kuil besar Leiyin dan klan Putri Duyung semuanya keluar untuk melawan. Percepat, Ye Yunfei mengendalikan naga merah di bawah kakinya, berakselerasi dan bergegas menuju pantai di depan. Gemuruh, serangan kedua belah pihak bertabrakan bersama, membuat suara keras, mengguncang seluruh pulau, dan air laut di sekitar pulau juga berfluktuasi, menggulung gelombang besar dan menghantam pantai. Puff-puff, di sisi Ye Yunfei, ada banyak orang yang relatif lemah yang sangat terkejut hingga muntah darah. Beberapa tubuh mereka terbelah dan terluka parah, banyak dari mereka terbang terbalik dan jatuh langsung ke air laut. Lagi pula, ada terlalu banyak orang kuat di sisi lain, dan Ye Yunfei memiliki terlalu sedikit orang di sisi ini. Ye Yunfei telah berdiri di samping Lu Dandan, menghalangi sebagian besar fluktuasi energi untuknya. Tubuh fisik Ye Yunfei sangat kuat, jadi tidak terjadi apa-apa. Terima kasih, Tuan Su. Melihat Ye Yunfei tidak terluka, Lu Dandan diam-diam terkejut, tetapi juga sangat berterima kasih. Pada saat ini, bahkan Lu Yugang, Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia, dan Patriark Klan Putri Duyung terguncang hingga mereka mundur puluhan langkah. Tenggorokan mereka menjadi manis, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Keempatnya terluka, tapi saat ini sudah sampai ke pantai. Tanpa ragu, Ye Yunfei mengendalikan beberapa naga merah dan bergegas ke laut. Patriark tua dari klan Putri Duyung mengulurkan tangannya, dan air laut yang mengepul membawa orang-orang yang baru saja jatuh ke air ke sisinya. Semuanya, datanglah ke wilayah Putri Duyung kita mulai sekarang. Patriark tua itu berdiri di atas laut, memandangi orang-orang kuat yang mengejar ke pantai, dan berkata dengan dingin. Mereka tidak takut dengan air laut. Beberapa pria kuat terkejut saat melihat Ye Yunfei dan yang lainnya berdiri di air laut. Orang-orang berambut biru itu semuanya binatang laut. Mereka tinggal di lautan ini, dan tentu saja mereka tidak takut dengan air laut. Kata Yang Song, di lautan ini, sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Master dari Sekte Pengontrol Binatang berkata dengan cemberut. Lautan ini penuh dengan bahaya, jadi kita tidak perlu berpikir untuk berurusan dengan mereka. Mari kita menyeberangi lautan dan meninggalkan lautan ini. Kata Yang Song, ada begitu banyak dari kita, namun kita masih tidak bisa mempertahankannya. Leluhur keluarga Zhao menggertakkan giginya dengan marah. Lu Yugang, biarkan kamu kabur lagi. Ekspresi Feng Wei juga sangat jelek. Sebelum datang ke Changwuhai, diam-diam dia menghubungi beberapa orang kuat dari Eastern Wastelen, berniat untuk membunuh Lu Yugang bersama di lautan luas, lalu merebut posisi kantor pusat BAM umum Sifang, pilihan selain mengambil Lu Yugang. Kakak Feng, jangan khawatir, kita masih punya kesempatan untuk menghadapinya. Kita akan menyeberangi laut dulu, lalu kita akan memusatkan pasukan kita di sisi lain pantai dan menunggu mereka keluar dari laut. Nenek moyang keluarga Zhao berkata kepada Feng Wei. Terima kasih, Saudara Zhao, telah membantu saya. Yakinlah, Saudara Zhao, setelah saya menjabat sebagai kantor pusat bank komersial Sifang, saya pasti akan memperkuat kerjasama dengan keluarga Zhao untuk waktu yang lama, dan memberikan keuntungan yang memuaskan Saudara Zhao. Feng Wei berbisik. Mudah dikatakan, Saudara Feng punya hati. Nenek moyang keluarga Zhao mengangguk puas. Alasan mengapa dia berdiri untuk membantu Feng Wei adalah karena Feng Wei menjanjikannya hadiah yang tinggi. Kalau tidak, dia tidak bisa membela Feng Wei tanpa alasan. Pada saat ini, Patriark tua suku Putri Duyung telah membawa Ye Yunfei dan yang lainnya kembali ke dasar laut dan memasuki area tempat suku Putri Duyung tinggal bersama. Patriark tua memerintahkan agar beberapa istana disisihkan secara khusus untuk Lu Yugang dan yang lainnya untuk beristirahat dan menyembuhkan luka mereka. Dalam pertempuran barusan, banyak orang terluka dan perlu memulihkan diri untuk menyembuhkan luka mereka. Lu Yugang dan yang lainnya melihat ke area dasar laut tempat Putri Duyung hidup bersama, dan mau tidak mau diam-diam mengagumi hati mereka. Ketika mereka menyeberangi laut ke Pulau Changwu sebelumnya, mereka naik perahu dan melewati laut, banyak bahaya dan langkah berbahaya, dan akhirnya sampai di pulau di tengah laut. Sekarang mengikuti orang-orang dari suku Putri Duyung, mereka dapat dengan bebas datang dan pergi di lautan ini tanpa menghadapi bahaya apapun. Lansia, saya membuat pil untuk Anda dan membagikannya kepada semua orang untuk mengambil dan menyembuhkan luka Anda. Ye Yunfei memasuki menara hantu, memurnikan sejumlah besar pil, dan memberikannya kepada Lu Yugang dan yang lainnya.
Bayi kelas 8, bayi kelas 9, diam kelas 1. Lu Yugang dan yang lainnya terkejut saat mereka meminum pil yang diberikan Ye Yunfei kepada mereka. Anda tahu, di hutan belantara timur, bahkan kekuatan besar itu tidak memiliki banyak pil peringkat 8 tingkat bayi dan peringkat 9 tingkat bayi. Ramuan kesunyian kelas 1 adalah harta yang bahkan lebih langka. Sekarang Ye Yunfei dengan santai mengeluarkan sejumlah besar, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Di Pulau Cangwu, Ye Yunfei mendapat banyak pil G-level, jadi sekarang Ye Yunfei memiliki syarat untuk memperbaiki ramuan G-level. Tuan Su, apakah Anda memurnikan pil ini? Lu Yugang tiba-tiba memikirkan hal ini dan bertanya. Yang lain juga terkejut ketika mereka mendengar ini. Orang harus tahu bahwa di antara ramuan yang diberikan Ye Yunfei kepada mereka, ada ramuan tingkat G. Jika ramuan ini disempurnakan oleh Ye Yunfei, bukankah mereka akan menjadi Master Alkimia tingkat G? Master Alkimia tingkat G, saya rasa Anda tidak dapat menemukannya di seluruh hutan belantara timur. Itu benar, ramuan ini memang disempurnakan olehku. Ye Yunfei menjawab langsung tanpa menyembunyikan apapun. Mendesis. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Lu Yugang dan yang lainnya tersentak. Seorang Master Alkimia tingkat G, kekuatan besar apapun di tanah air timur akan menjadi tamu kehormatan. Tuan Muda Su adalah Master Alkimia G-level di usia yang begitu muda, sungguh menakjubkan. Zen Master Tianlei tidak bisa menahan nafas. Kuil Daleyin dan Ye Yunfei berkenalan terutama karena Ye Yunfei memotong biksu tua dari kuil Tianlong dari batu kuno, dan kemudian membantu biksu tua itu bangkit kembali. Sekarang Zen Master Tianlei dan Zen Master Tianxia tahu bahwa Ye Yunfei sebenarnya adalah Master Alkimia tingkat G, yang memperkuat tekad kuil Daleyin untuk berteman. Dengan Ye Yunfei, Tuan Muda Su terlalu mengejutkan. Tampaknya ada kemungkinan tak terbatas dalam dirinya, dan dia selalu bisa mengejutkan orang elf dan ada di samping. Menilai Ye Yunfei dengan mata yang indah, senior, senjata ajaib luar angkasa saya memiliki sistem waktu yang berbeda dari dunia luar. Anda dapat menghemat banyak waktu dengan memasukkan senjata ajaib luar angkasa saya untuk menyembuhkan luka Anda. Setelah luka semua orang sembuh, kami akan pergi ke orang-orang itu untuk membalas dendam. Ye Yunfei berkata kepada Lu Yugang dan yang lainnya. Oke, Lu Yugang dan yang lainnya semua mengangguk. Bersambung.